Selamat datang di Kita Baca. Prometheus dan penghuni pertama bumi. Setelah dunia tercipta dan para dewa telah memenangkan peperangan, daratan yang terhampar di bawah gunung Olympus masih belum terisi. Walaupun Gaia sang dewi pertama telah lama ingin menciptakan makhluk hidup untuk menghuni bumi. Akhirnya Zeus memutuskan bahwa sekaranglah waktu yang tepat, karena pada saat itu tidak ada monster di bumi, dan bumi sedang berada dalam kedamaian. Zeus pun mulai menciptakan makhluk hidup untuk menempati dunianya yang indah. Tetapi, ketika dia baru saja akan memulai, dia dipanggil untuk menyelesaikan masalah di antara para Olympian. Maka dia memerintahkan Prometheus dan Epimetheus, Titan yang telah berperang bersama dengan para Olympian, untuk melanjutkan proyek penciptaan penghuni pertama bumi. Walaupun kedua bersaudara itu adalah Titan, tetapi mereka telah bertarung di sisi para Olympian pada saat perang melawan Kronos dan para Titan. Karena Prometheus dapat melihat masa depan, dan dia dapat melihat bahwa para Olympian lah yang akan memenangkan peperangan. Prometheus merupakan yang paling bijaksana di antara kedua bersaudara itu, dan dia selalu membuat rencana dengan matang. Sedangkan Epimetheus tidak pernah memikirkan konsekuensi dari setiap perbuatannya sampai ketika dia telah selesai melakukannya. Zeus telah memilih kedua bersaudara itu untuk menciptakan manusia dan hewan-hewan pertama di bumi, karena Prometheus adalah seorang pengrajin dan pematung handal. Prometheus dapat membuat apapun, dan dia memiliki imajinasi yang hebat. Sedangkan Epimetheus diajak untuk ikut bekerja dalam proyek ini, karena dia selalu ingin membantu saudaranya. Karena Zeus baru menciptakan sedikit makhluk bumi, maka kedua bersaudara itu memiliki banyak tugas di hadapan mereka. Setelah selesai membuat bentuk dasar dari para makhluk baru itu dengan menggunakan tanah liat, Prometheus menghadap Athena, sang dewi kebijaksanaan, untuk meminta saran mengenai penyelesaian tugasnya. Sementara itu, Epimetheus tetap melanjutkan pekerjaannya menyempurnakan bentuk dasar yang telah dibuat, dengan menambahkan ciri khas tertentu pada setiap makhluk. Saran dari Athena sangat sederhana. Dia berkata pada Prometheus, dikarenakan makhluk yang sedang diciptakannya hanya terdiri dari tanah dan air, yang disempurnakan dengan tanah liat, satu-satunya elemen yang kurang untuk menghidupkannya adalah udara. Maka Athena menyarankan pada Prometheus untuk mengangkat setiap makhluk itu ke langit. Ketika angin berhembus, Athena berjanji makhluk-makhluk itu akan bernafas dan hidup. Pada saat yang sama, Epimetheus melanjutkan pekerjaannya. Dia sangat senang menunjukkan kreativitasnya dan memberikan berbagai atribut fisik yang menarik pada setiap makhluk yang berbeda. Epimetheus memberikan sebagian dari makhluk-makhluk itu bulu dan rambut, yang akan melindungi mereka dari cuaca. Dia memberikan makhluk lainnya taring dan cakar, agar mereka dapat dengan mudah menerkam dan memakan mangsanya. Sebagai tambahan, dia memberikan beberapa makhluk lain kekuatan dan kecepatan. Ketika Prometheus telah kembali dari pertemuannya dengan Athena, dia mendapati bahwa saudaranya sekali lagi telah berbuat tanpa berpikir terlebih dahulu. Epimetheus sangat terpaku dengan perancangan hewan-hewan baru menggunakan segenap kreativitasnya, hingga dia lupa menyisakan berkah istimewa untuk manusia. Ketika sampai giliran manusia, Epimetheus telah kehabisan akal untuk memberikan berkah. Mereka pun tercipta sebagai makhluk yang lemah dan kesulitan untuk bertahan hidup. Dan hal ini akan berlanjut selamanya seandainya Prometheus tidak mengambil alih penciptaan manusia. Menyadari bahwa saudaranya telah membuat makhluk yang tidak akan bisa bertahan hidup di dunia baru, Prometheus lalu mencoba untuk memperbaikinya dengan membuat manusia menjadi makhluk yang kuat dan dapat bertahan hidup bersama makhluk lain di bumi. Pertama, dia memutuskan untuk membuat manusia dapat berdiri dengan kedua kakinya, layaknya para dewa. Dia lalu mengarahkan kepala mereka ke arah langit. Penyesuaian ini memberikan manusia kemampuan untuk bernalar. Kemudian Prometheus pergi ke surga dan menyalakan obor menggunakan api dari matahari. Api ini digunakannya untuk menerangi kekuatan berpikir dan berbicara manusia.
Kekuatan istimewa ini membantu membedakan manusia dari makhluk lainnya. Awalnya para dewa sangat setuju dengan karya Prometheus. Mereka senang karena ada makhluk di bumi yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbicara. Tapi Prometheus masih belum puas. Dia melihat bahwa perencanaan buruk dari Epimetheus menyebabkan manusia memiliki fisik yang lebih lemah dibandingkan makhluk lainnya di bumi. Mereka kelaparan, ketakutan, dan menyedihkan. Akhirnya untuk menolong manusia, Prometheus lalu meninggalkan Gunung Olympus dan tinggal di bumi untuk mengajari manusia keahlian yang mereka butuhkan agar dapat bertahan hidup di dunia baru. Pertama, Prometheus mengajari manusia cara untuk membangun rumah, sehingga mereka tidak perlu lagi tinggal di gua. Lalu dia mengajari manusia cara membaca dan cara menulis huruf dan angka. Dia mengajarkan manusia bagaimana menjinakkan binatang dan bagaimana berlayar di lautan. Dia menunjukkan manusia cara menyembuhkan diri mereka ketika sedang sakit. Setelah Prometheus selesai mengajari manusia bagaimana membaca masa depan dan cara mengenali pertanda buruk dengan memantau cara terbang burung, beberapa dewa menjadi kagum pada manusia. Demeter, sang dewi panen dan pertanian, memutuskan untuk turut membantu. Dia kemudian mengajari manusia tentang tumbuhan yang bisa dimakan. Dengan pertolongan ini, para manusia bisa lebih mudah memperoleh makanan. Mereka pun mulai hidup dengan sejahtera dan sukacita untuk pertama kalinya. Walaupun beberapa dewa sangat senang dengan perkembangan manusia, sebagian dewa yang lain mulai merasa cemas karena manusia telah menjadi terlalu hebat. Namun, di samping tumbuhnya kecemasan para dewa, Prometheus sangat senang dengan ciptaannya dan dia memutuskan untuk menolong manusia lagi. Pada masa itu, manusia hanya diperbolehkan menyembelih hewan untuk dijadikan persembahan bagi para dewa. Sehingga mereka hanya dapat memakan tumbuhan yang telah Demeter instruksikan untuk dimakan. Namun Prometheus dapat melihat bahwa nantinya manusia harus memakan daging hewan untuk bertahan hidup. Maka Prometheus menyusun suatu rencana. Pertama dia memotong seekor sapi, layaknya untuk persembahan. Lalu dia memisahkan bagian-bagiannya dalam 2 wadah. Di wadah yang pertama, Prometheus membungkus tulang belulang sapi dan menyembunyikannya di bawah potongan lemak yang menggiurkan. Wadah ini tampak lebih menarik untuk dijadikan persembahan. Untuk wadah yang kedua, Prometheus meletakkan daging tak berlemak dan bagian lainnya yang layak dimakan, kemudian membungkusnya dengan kulit dan menyembunyikannya di bawah tumpukan isi perut atau jeroan, agar terlihat menjijikkan. Prometheus kemudian meminta Zeus untuk memilih satu di antara 2 wadah tadi, untuk nantinya dijadikan persembahan dari manusia untuk para dewa. Sementara manusia berhak memakan apa yang terdapat dalam wadah yang ditolak Zeus. Karena ketidaktahuannya mengenai daging yang disembunyikan di bawah kulit dan jeroan, maka Zeus pun memilih wadah berisi tulang belulang yang dilapisi lemak. Setelah Zeus menjatuhkan pilihan, dia tidak bisa membatalkannya bahkan ketika dia mendapati bahwa dia telah memilih wadah tanpa daging yang layak untuk dimakan. Sejak saat itu, manusia mempersembahkan lemak dan tulang hewan kepada para dewa, dan mereka menyimpan sisanya. Zeus sangat marah karena Prometheus telah menipunya, tetapi dia memutuskan untuk menunda pembalasan dendamnya. Bukan hanya itu tipuan yang dilakukan oleh Prometheus kepada para dewa Olympus untuk kepentingan manusia. Karena manusia tidak memiliki bulu, mereka seringkali kedinginan dan walaupun mereka diperbolehkan memakan daging, tetapi mereka tidak bisa memasaknya. Manusia tidak tahu mengenai api dan cara mempergunakannya. Karena pada saat itu, api hanyalah milik para dewa. Prometheus lalu memutuskan untuk mengubah hal ini. Dia pun pergi ke surga dan secara rahasia mencuri api dari para dewa. Prometheus akhirnya berhasil membawakan api untuk manusia di bumi. Kemudian dia mengajari manusia cara memasak padi dan daging, dan cara menyalakan api untuk dipakai lagi. Prometheus juga mengajarkan manusia bagaimana caranya menggunakan api untuk menempa logam, layaknya yang dilakukan Hephaestus,
sang dewa api dan pandai besi para dewa di Gunung Olympus. Prometheus melakukan semua itu karena dia ingin manusia dapat bertahan hidup di dunia yang ditempati oleh makhluk lain yang lebih kuat dari mereka. Sayangnya, perbuatan Prometheus membangkitkan kemarahan beberapa dewa. Manusia menjadi terlalu kuat dan terlalu pintar. Zeus berpikir, manusia harus dihentikan sebelum mereka beranggapan bahwa kekuatan mereka sudah hebat, sampai tidak mau lagi mengindahkan kekuasaan para dewa. Selain itu, kemarahan Zeus juga disebabkan karena segala tipuan yang diperbuat Prometheus. Untuk menghukum Prometheus karena perbuatannya menipu raja dari para dewa, dan karena telah membuat manusia sangat kuat, Zeus menangkapnya dan merantainya pada batu di puncak gunung Kaukasus. Setiap hari seekor elang besar akan datang ke tempat Prometheus dirantai. Elang itu sangat ganas dan buas dan setiap hari elang itu menyambar dan mematuki hati Prometheus, kemudian memakannya. Karena Prometheus abadi, hatinya selalu tumbuh lagi setiap malam, dan dia tidak pernah mati. Meskipun mengalami penyiksaan yang hebat, dia dapat bertahan selama 30 tahun sampai akhirnya Herakles datang dan membebaskannya. Sayangnya, hanya dengan menghukum Prometheus tidak dapat memuaskan hasrat balas dendam Zeus. Sang raja para dewa telah memiliki rencana lain yang akan berdampak besar bagi para manusia, dan rencana ini merupakan hukuman yang akan berlanjut untuk selamanya. Terima kasih telah menyaksikan video di Kita Baca. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.